Oke, kita lanjutkan ke video kedua untuk di materi kedua ini tentang pembahasan SQL Developer-nya. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan awal kemarin bahwa ada beberapa pengelompokan perintah SQL. Yang pertama itu data retrieval, yaitu select, kemudian ada DML atau data manipulasi language. Di sini daripada insert untuk memasukkan data, update untuk merubah data, delete untuk menghapus data, dan merge ini digunakan untuk menggabungkan data. Berikutnya kita masuk ke dalam DDL, data definition language, yaitu ada create untuk membuat tabelnya, alter untuk merubah tabel, drop untuk menghapus tabel, rename ini juga digunakan untuk merubah nama tabel, truncate ini digunakan juga menghapus tabel dengan kondisi tertentu nanti ya. Kemudian setelah itu juga pengelompokan berikutnya itu ada tentang transaksi kontrol. Ini pengelompokannya ada 3. Commit untuk menyetujui transaksi, kemudian rollback untuk membatalkan transaksi, dan set point digunakan untuk titik penyimpanan. Nah, kemudian yang terakhir pengelompokannya ada DCL atau data control language, yaitu yang pertama grant untuk memberikan hak akses, dan revoke ini digunakan untuk mencabut hak akses. Nah, ini pengelompokan dari perintah SQL. Nah, kita mulai dulu yang pertama yaitu data retrieval. Nah, di data retrieval atau select tadi kita memahami dulu sintak-sintak dasar dari perintah SQL yang ada di Oracle. Jadi sintak dasarnya yang pertama itu dimulai dari select, kemudian sediakan opsinya. Kalau ingin menampilkan semua record berarti gunakan select bintang. Kalau ingin memfilter data yang duplikasi menggunakan distinct. Kalau ingin menampilkan kolom tertentu sebutkan nama kolom. Kalau ingin disertakan dengan alias berarti aliasnya apa. Baru from apa nama tabel. Sebagai contoh, umpamanya kita ingin melihat atau menampilkan seluruh record dan kolom dari tabel employee. Di select bintang dia akan menampilkan seluruh kolom yang ada di dalam tabel employees. Nah, ingat karena di sini kita menggunakan user HR, nanti kita login sebagai user HR ya, seperti yang kita demokan di sebelumnya tadi. Contoh di sini di user HR tadi kita menggunakan perintah select bintang from employees. Nah, jadi bintang ini digunakan untuk menampilkan seluruh kolom. Ingat ya, kalau ini namanya kolom, kalau ke samping itu namanya record. Maka setelah ini Anda ketik, Anda jalankan, dia akan menampilkan tadi seluruh kolom dan record yang dimiliki oleh user HR. Baik yang Anda menggunakan VirtualBox, yang versi Linux, atau yang menggunakan versi Windows, perintahnya sama ya. Lalu yang saya demokan di sini adalah yang menggunakan yang versi Linux atau VirtualBox. Nah, berikutnya lagi kalau seandainya ingin menampilkan kolom tertentu, jadi bintangnya kita hilangkan, sebutkan nama kolom yang akan mau kita tampilkan. Contoh di sini kita menampilkan last name, kemudian apa job ID-nya, kemudian salary, from apa nama tabel. Jadi kalau kita jalankan lagi di sini perintah yang kita gunakan, umpamanya saya hanya menampilkan last name, kemudian job ID dan salary, seperti sebutkan, jangan pakai bintang. Umpamanya select last name, kemudian job ID, kemudian salary, from employees, kita jalankan, maka yang tampil hanya 3 kolom tadi. Nah, kalau seandainya Anda ingin menyimpan perintah SQL-nya, ya tinggal di blok, ya, blok, kopikan biar lebih enak ngeditnya di Word ya. Saya sarankan karena ini Anda menggunakan versi Linux, maka copy saja.
V block ya, Ctrl C, buka Word baru saja, buka Word baru umpamanya, nah, catat materinya, Ctrl V. Nah, coba keterangannya apa? Umpamanya di sini menampilkan kolom tertentu. Nah, terserah kalian catatannya apa di sini ya. Intinya itu cara mengopikan perintah SQL dari Linux ke Windows-nya. Lanjut lagi ke sini. Di sini tadi kita menampilkan kolom-kolom tertentu yang dimiliki oleh user HR. Ya, sebenarnya banyak ya, di dalam user HR ini ada 7 tabel, jadi bukan hanya employee saja. Jadi kalau seandainya Anda ingin melihat apa saja tabel yang dimiliki oleh user HR, tinggal diganti di sini perintah sini ya. Select bintang from tabs. Nah, ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat apa saja tabel yang dimiliki oleh user. Nah, kebetulan kita login sebagai HR, maka yang ditampilkan adalah tabel-tabel yang dimiliki oleh user HR. Nah, ini ya, ada region, ada lokasi, ada department, ada job, ada employees, ada job history, ada country, ada 7 tabel, yang dimiliki oleh user HR. Nah, kita kembali ke yang tadi. Kalau tabel department umpamanya silahkan ganti di sini. Oh, ini melihat tabel department, select bintang from nama tabelnya department. Tinggal jalankan, execute. Maka yang tampil adalah isi dari tabel department. Oh, ini menampilkan department name-nya saja, buang bintangnya, tinggal ganti department. Oke, jalankan. Oke, gitu ya. Itu cara menampilkan baik seluruh kolom yang dimiliki oleh tabel ataupun kolom tertentu. Nah, berikutnya kita juga bisa menggunakan operator aritmatik di dalam penggunaan perintah SQL. Aritmatik itu bintang, bagi, tambah, kali. Ingat, operator aritmatika itu punya prioritas. Jadi prioritasnya kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, contoh di sini. Di versi Linux bukan sini ya. Umpamanya kita mau menggunakan operator aritmatika di dalam perintah SQL-nya, boleh. Umpamanya saya ganti di sini, kita menampilkan last name, select last name, kemudian di sini anggaplah di department ID, kemudian di sini salary, ini gajinya, kemudian kita tambahkan lagi di sini salary plus 300 from employees. Kita jalankan. Nah, maka akan tampillah perintah SQL kita gunakan nih. Ini last name, ini department, ini salary, ini gaji atau salary. Ini adalah salary yang kita tambahkan 300 tadi. Nah, kalau seandainya Anda mau mengkombinasikan dengan perintah perkalian, ya boleh saja. Umpamanya Anda mau mengalihkan, ini adalah gaji sebulan ditambah $300, umpamanya setahun dikalikan berarti dengan 12. Nah, kalau mau dikalikan dengan 12, sebaiknya Anda kurung, karena kalau tidak dikurung, dia akan membaca kali terlebih dahulu. Jadi Anda boleh gunakan perintah seperti select kali 3 ditambah 300, umpamanya dikali dengan 12. Maka dia akan menampilkan hasil dari perintah SQL yang Anda gunakan tadi. Nah, tentu di sini untuk title-nya, karena ini bukan dari tabel atau bukan field, maka dia menampilkan perintah operator yang Anda gunakan di atasnya. Tapi ini nanti bisa Anda ganti ya, Anda dengan menggunakan kolom alias. Yang mana kolom alias? Nah, lihat lagi di modulnya. Jika Anda menggunakan kolom alias di sini, tinggal sesuaikan. Nah, tinggal spasi ya, apa nama alias. Nama alias itu tidak wajib menggunakan kutip. Jadi bisa Anda gunakan seperti ini, boleh Anda kutip kalau ingin memberikan spasi. Kalau langsung ya silakan.
Contohnya di sini, saya berikan spasi, umpamanya total salary, salary. Nah, kita jalankan, maka kolom aliasnya sudah diganti ya, sesuai yang ada spasi. Intinya kalau ada spasi sesudah perintah SQL-nya itu dianggap sebagai kolom alias. Hal yang sama berlaku untuk last name. Umpamanya Anda tulis ini, Anda ingin memberikan alias untuk last name-nya name saja, berarti last name spasi name. Jalankan. Maka alias dari last name tadi adalah name. Ingat, alias tidak merubah nama file. Nama filenya tetap yang ada di depan ini. Ya, jadi itu contoh memberikan kolom alias pada file-file yang akan kita gunakan sebagai kolom alias. Nah, berikutnya kita lanjutkan lagi materinya. Kita juga bisa menggunakan operator concat. Concat itu namanya penggabungan. Ini kalau Anda belajar pemrograman C#, ini seperti simbol OR ya, simbol OR. Tapi di sini kalau dalam perintah SQL ini disebut dengan penggabungan atau concatenation ya. Contoh di sini kita bagaimana? Contoh menggunakan operator penggabungan. Tadi kan pada tabel employees itu antara first name dan last name itu kan dipisahkan. Jadi umpamanya kita cek ulang ya, cek ulang. Nah, kalau kita lihat di tabel employees itu untuk kolom nama ada dua, ada first name, ada last name. Umpamanya Anda mau menggabungkan first name dan last name dalam satu kolom. Nah, perintah yang Anda gunakan di select first name concat last name from employees. Nah, jadi kalau Anda jalankan first name dan last name digabungkan dalam satu kolom. Nah, mungkin Anda bingung, Pak, mana pemisah antara first name dan last name? Nah, kalau mau dipisahkan antara first name dan last name, nanti tinggal digunakan select first name concat, kita gabungkan dengan spasi kosong, berarti kutip 1 spasi kutip 1, kita concatkan lagi. Ya, jadi kita menggabungkan dari 3 di sini. First name kita gabungkan dengan spasi kosong, di spasi kosong ya, kutip 1 spasi kutip 1, concat last name. Kita jalankan lagi atau menambahkan file yang lain boleh. Tambahkan di sini umpamanya salary, atau mau memberikan alias pada penggabungan first name dan last name ya boleh saja. Umpamanya first name concat last name, Anda berikan aliasnya name. Kita jalankan from employees. Maka kalau kita jalankan sekarang, first name dan last name sudah dipisahkan dan aliasnya adalah name dan ini adalah salary-nya. Nah, itu contoh penggunaan operator concat di dalam Oracle. Simple kan? Jadi tidak ribet ya. Jadi dengan menggunakan concat ini kita bisa menggabungkan field atau karakter atau selain karakter nanti dalam satu kolom. Itu yang disebut dengan pengguna operator concat. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke duplikasi baris. Nah, umpamanya bagaimana cara kita menghilangkan duplikasi baris? Duplikasi baris ini maksudnya data yang ganda. Sebagai contoh, jadi kalau kita lihat di user HR, umpamanya saya mau menampilkan department ID, select department ID from employees. Maka kalau kita lihat di sini ada
departemen yang sama muncul. Ya kenapa? Karena memang dalam satu departemen itu bisa saja terdapat banyak karyawan. Nah, umpamanya Anda hanya ingin tahu di dalam tabel employees ada berapa departemen. Jadi kalau umpamanya 90 ini ada 3, maka yang muncul cukup satu kali. Ini ada berapa departemen di dalam tabel employees. Maka untuk menghilangkan duplikasi baris tadi tinggal ditambahkan di depannya select distinct. Select distinct department ID from employees. Maka kalau sebelumnya yang tampil department ID-nya tadi sebanyak jumlah record 107, nah kalau menggunakan distinct sekarang yang tampil tinggal kita lihat di sini cuma ada 12. Pasti di sini di dalam tabel employees terdapat 12 department. Nah, ini kegunaan dari penggunaan distinct. Berikutnya materi terakhir yang di satu ini, bagaimana cara menampilkan struktur tabel. Nah, untuk menampilkan struktur tabel kita menggunakan perintah describe atau kita singkat saja dengan des. Jadi dengan menggunakan perintah des kita bisa melihat struktur dari tabel. Nah, umpamanya Anda ingin melihat struktur tabel employees, maka perintah yang kita gunakan cukup des apa nama tabelnya, description employees, maka dia akan menampilkan struktur dari tabel employees. Kita bisa lihat di sini tabel employees ada employee ID, not new, tipe datanya number, ada first name, tipe datanya varchar, ada last name, tipe datanya varchar, dan lain sebagainya. Ingin melihat struktur tabel department, tinggal ganti des department. Maka yang tampil adalah struktur tabel department. Ya, itu video kedua untuk materi pertemuan kedua. Ya, mudah-mudahan materinya bisa Anda serap dengan baik. Ya, mungkin nanti kalau ada tugas Anda kerjakan tugas, kalau ada kuis silakan kerjakan kuisnya ya. Sekian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.